Bahkan saya perhatikan Bapak Ibu, perkembangan dakwah di kota Pekanbaru ini saya lihat, saya perhatikan. Ada pula kelompok yang mengeklusifkan diri. Entah merasa diri paling benar, atau bermudah-mudah dalam memvonis atau mengklaim sesat kepada orang lain. Sampai-sampai hanya gara-gara perbedaan furu'iyah, perbedaan cabang dalam fikih-fikih yang ada, mau tak bertegur sapa dengan saudaranya. Ada nggak yang seperti ini, Pak? Ketika saudaranya maulid tak disapanya, ketika saudaranya zikir berjamaah tak disapanya, ketika saudaranya kunut tak disapanya, ketika saudaranya berdoa berjamaah tak disapanya, putus silaturahmi. Padahal tinggal di masjid tersebut, di lingkungan tersebut, RT-nya di sana, RW-nya di sana, mengeklusifkan diri, mengucilkan diri, menganggap diri paling benar, lalu mengklaim kebenaran ada pada dirinya sendiri, dan masyarakat ini sesat semuanya. Lalu dia mengklaim semua amal perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat adalah bid'ah dan sesat. Lalu apa? Memutuskan tali silaturahmi. Terjadi nggak Bapak Ibu? Kurang semangat Bapak Ibu. Saya kasih pantun boleh? Boleh saya kasih pantun Pak? Elok nagari dek penghulu, elok tapian dek nan mudo, elok masaji dek tuangku, elok rumah dek bundo kanduang. Adai basandi syarak basandi kitabullah, syarak mangato adai mamakai. Sungguh banyak kayu di rimbo tampe basarang si buruang balam. Sambuilah salam dari ambo, salam kemuliaan orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah tabang balam jo barabah, balam tabang barabah mandi. Ambo unjuan salam jo sambah, sambah taun jua ka urang rami. Makan soto jo kecap manih, ambo kabapidato dangan deh. Dangan deh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammad bin Abdillah salawatullahi alaihi wa salamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Semoga selawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Momentum maulid kita pada hari ini adalah dengan judul Basile di Pangka Padang Bagalui dua juang karyah kato selalu baumpamokan rundiang selalu bamisalan. Dan sampai bagai mamaga kerambia condong ibarat manci jatuh kabare. Leng ngerti Pak? Leng ngerti Bu? Kalau tidak ngerti saya akan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena sebentar lagi bahasa Pariaman akan diakui oleh dunia. Maka oleh karenanya kita terbiasa memakai bahasa Pariaman dalam beberapa ceramah-ceramah yang ada. Bercanda aja Bapak Ibu. Judul daripada kajian maulid kita pada malam hari ini adalah dengan maulid kita bangun akhlak langit. Dengan maulid kita bangun akhlak langit.
Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jelas haditsnya, jelas dalilnya. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Nah, pada malam hari yang berbahagia ini, saya sedang tidak membahas pembahasan yang sering dibahas oleh para penceramah dari tahun ke tahun ketika kita memperingati Maulid Nabi. Yang kita bahas pada malam hari ini adalah, yang kita dudukkan pada malam hari ini adalah, yang kita kaji pada malam hari ini adalah bagaimana kita mencontoh, meneladani Nabi, akhlaknya, perbuatannya, budi pekertinya secara sempurna dan totalitas. Dalam tajuk besar kita buat judulnya dengan Maulid mari kita bangun akhlak langit. Ustadz, soal ya Ustadz, pertanyaan, bagaimana cara kita membangun akhlak langit? Adalah demikian. Terdapat dalam sebuah riwayat hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haditsnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah ibn Salam, semoga Allah meridainya. Nabi lamma hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, setibanya Nabi di Madinah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Bapak Ibu, penduduk Madinah itu adalah penduduk yang suka berperang, suka bertempur, berselisih sedikit perang, berselisih sedikit bertempur, suka terpecah-pecah, gampang diadu domba. Nah, ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, setibanya Nabi di Madinah, Nabi disambut oleh penduduk Madinah ketika itu dengan tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajabas syukru alaina. Begitulah sambutan penduduk Madinah ketika itu, disambut oleh kecil dan besar, tua dan muda. Tokoh-tokoh masyarakat Madinah pun menyambut Nabi. Dan setibanya Nabi di Madinah, Nabi bersabda kepada seluruh manusia yang berada di kerumunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, yang ini cikal bakal para ulama mengemas hadis ini dengan 4 amalan yang akan dapat memasukkan pelakunya dengan sukses ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang hubungannya terhadap akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kaji pada malam hari ini. Ayuhan nas, ayuhan nas, ayuhan nas, kata Nabi. Ayuhan nas, sabda Nabi, wahai seluruh manusia, wahai seluruh manusia, wahai seluruh manusia. Satu dari yang 4 Nabi katakan, afsus salam, tebarkan salam. Ini akhlak yang pertama, Bapak Ibu. Ini teladan yang pertama. Ini strategi dakwah yang pertama. Ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, setibanya Nabi di Madinah, Nabi mengatakan kepada seluruh penduduk Madinah ketika itu, afsus salam, tebarkan salam. Menebarkan salam ini hablum minallah atau hablum minan nas. Menebarkan salam hablum minallah atau hablum minan nas. Minan nas. Satu dari yang 4 hablum minan nas. Kalau kita dalami, Pak, kalau kita renungkan, Bu, menebarkan salam akan menghadirkan cinta. Bapak Ibu datang salah seorang di antara kita dengan wajah yang penuh dengan senyuman, berkata kepada Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar, Bu? Apa jawaban kita? Senang gak hati kita, Pak? Gembira gak hati kita, Bu? Ada orang, baik itu yang kita kenal atau tidak, datang dengan wajah yang ramah, mengucapkan salam kepada kita. Hadir nggak rasa sebuah persaudaraan ketika hal yang demikian dilakukan oleh saudara kita? Hadir nggak, Pak? Apa kesan yang tumbuh ketika itu? Oh, si fulan ramah, ketika bertemu, ketika berjumpa mengucapkan salam. Ketika bertemu wajahnya ramah bukan masam, mengucapkan salam. Dia terlebih dahulu yang mengucapkan salam daripada saya. Itu kesan yang tumbuh dan timbul. Nah, mengucapkan salam, Bapak Ibu, itu merupakan sunnah dari 4 sunnah yang diajarkan Nabi. Itu akhlak dari 4 akhlak yang diajarkan Nabi, yang menghadirkan perdamaian di kota Madinah ketika itu.
Dalam haditsnya yang lain, dalam hadits Bukhari dalam sahihnya Nabi bersabda, afsus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Tebarkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Dalam haditsnya yang lain yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, haditsnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya juga, bahwasanya hakul muslim 'alal muslim sit. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Di antara yang 6 itu adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Dari salam menjadi cinta. Dari cinta berakhir sayang. Dari sayang tumbuh kekerabatan dan kedekatan. Dari kekerabatan lahir rasa kekeluargaan. Maka oleh karenanya, kalau bapak ibu tahu bahwasanya salam itu mengandung kebaikan, bapak ibu niscaya tidak akan mau menyingkat-nyingkat salam. Sekarang kita praktek. Saya baca salam, ibu bapak menjawab salam. Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang yang mendoakan saya pada malam hari ini, Pak? Nah, nampak tuh Bapak Ibu? Apa arti salam? Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian, warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuh, serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya mengucapkan salam, secara tidak langsung saya mendoakan saudara saya. Ketika saudara saya menjawab salam, secara tidak langsung saudara saya pun juga mendoakan saya. Sebagaimana Bapak Ibu yang dirahmati Allah tadi menjawab salam saya, berapa banyak orang yang mendoakan saya pada malam hari ini? Nampak tuh Pak? Itu akhlak yang pertama. Nampak tuh Bu? Itu akhlak yang pertama. Karena Nabi tahu penduduk Madinah gampang tergesek. Penduduk Madinah gampang terpancing. Penduduk Madinah gampang terprovokasi. Yang sehingganya apa? Akhlak, dari akhlak ditinggalkan, diwariskan Nabi Muhammad ketika itu adalah budayakan salam di tengah-tengah kalian. Nah maka oleh karenanya untuk kedepannya Bapak Ibu, jangan lagi salam itu disingkat-singkat. Datang kita ke rumah orang, mekum, mekum, apa arti mekum Pak? Coba terjemahkan Pak, apa arti mekum? Datang ke rumah orang, mekum, apa arti mekum? Kalau dia ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat doa nggak kita Pak? Dapat keberkahan nggak kita Bu? Jadi oleh karenanya jangan disingkat-singkat. Sesuatu yang bermaknakan doa dan kebaikan, ucapkan dan berlomba-lomba kita dapatkan. Jangan disingkat. Yang boleh disingkat tuh ada Pak. Contohnya yang boleh disingkat RT, apa kepanjangan RT? RW, apa kepanjangan RW? Kades, apa kepanjangan kades? Caleg, apa kepanjangan caleg? Capres, apa kepanjangan capres? Boleh disingkat Pak. Tapi kalau sesuatu yang bermaknakan doa, sebisa mungkin jangan disingkat-singkat. Ini kadang-kadang Pak kita mengirim WA ke orang ASS WRWB. Apa arti itu Pak? Apa artinya Pak? Kalau malas kita mengetik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cari stiker yang ada tulisan salam. Zaman sekarang kan canggih Pak. Kenapa kita bermalas-malasan untuk mengucapkan salam? ASS WRWB. Apa artinya itu Pak? Saya lebih parahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pernah ceramah. Mungkin seksi dakwahnya itu anak muda. Di sebuah tempat, gak usah lah saya sebutkan tempatnya Bapak Ibu ya. Anak muda, dia mengundang saya. Dia kirimkan ke HP saya itu via Japri. Itu P. Saya baca aja Pak, P. Saya bilang dalam hati saya, mantap saya bilang. Yang kedua karena nggak saya respon, dikirim lagi P. Nggak saya respon, dikirim lagi P. Nggak saya respon, dikirim lagi P. Sampai 5 kali P. Lalu karena nggak saya respon, dia nelpon. Ustaz sombong kali. Kenapa nggak Ustaz jawab salam saya? Semenjak kapan salam berubah menjadi P? Kan begitu Bapak Ibu? Dapat nggak dipahami? Jadi zaman sekarang tuh Bapak Ibu dirahmati Allah,
kita saking ingin praktisnya, semuanya kita singkat. Padahal ada yang boleh kita singkat, ada yang tidak. Walaupun tak mendatangkan dosa Bapak Ibu, sebisa mungkin ambil keberkahan yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sering membaca spanduk. Saya bukan menyalahkan, tapi mengkoreksi atau lebih tepatnya meluruskan. Kalau Bapak Ibu tersinggung, saya minta maaf. Saya sering dapatkan ada spanduk Maulid Nabi Muhammad SAW. Betul nggak? Betul nggak? Kalau kita tulis sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, secara tidak langsung pembacanya bersolawat kepada Allah SWT. Ada nggak Pak? Kalau kita tulis subhanahu wa ta'ala, secara tidak langsung pembacanya bertasbih kepada Allah. Radhiyallahu anhu kita singkat RA. Kalau kita tulis radhiyallahu anhu, secara tidak langsung pembacanya mendoakan Jadi ada yang boleh kita singkat, ada yang tidak. Kalau sesuatu yang mendatangkan keberkahan, kebermanfaatan, keselamatan, ampunan, jangan disingkat. Bila perlu Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Saking apa? Saking kita berharap daripada apa yang kita ucapkan mendatangkan doa kebaikan untuk kita. Jadi oleh karenanya kedepannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhlak pertama dari 4 hal yang disampaikan Nabi kepada penduduk Madinah adalah menebarkan salam. Dan salam itu jangan disingkat-singkat. Ada yang boleh disingkat, ada yang tidak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kalau membeli buku terjemahan, kalau penerbit atau penulisnya itu Bapak Ibu menulis SWT atau SAW, hilang semangat saya membaca buku itu Pak. Karena kalau rasanya sulit baginya untuk menulis subhanahu wa ta'ala atau sallallahu alaihi wasallam, zaman sekarang kan canggih Pak, tinggal copy paste. Yang kita ambil itu keberkahan. Kalau kita tulis, kita mendapatkan kebaikan. Secara tidak langsung kita bertasbih kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bab salam. Sekarang kita masuk kepada adab salam. Liyusallimas shaghir 'alal kabir. Hendaklah yang kecil menyapa yang besar. Akhlak Nabi berikutnya. Hendaklah yang kecil menyapa yang besar. Yang sedikit menyapa yang banyak, yang berjalan menyapa yang duduk. Coba perhatikan Pak. Nah, diterjemahkan dalam implementasi adat istiadat dalam kehidupan orang-orang Minangkabau. Dalam sebuah buku Pak, saya pernah baca. Buku itu berjudulkan Taujonan Ampe. Dalam komunikasi kita diajarkan ada kato mandaki. Untuk sia kato mandaki Pak. Kato mandata untuk sia kato mandata Bu. Kato manurun untuk sia kato manurun Pak. Kato maleriang untuk sia kato maleriang Bu. Dalam komunikasi diajarkan oleh adat. Dalam adab diajarkan oleh syariat. Nah, artinya ketika klop dia ketemu antara syariat dan adat, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa bisa begitu Ustadz? Karena banyak perselisihan, pertempuran, pertengkaran, permusuhan itu terjadi berawal dari berawal dari salah daripada menanggapi ucapan ataupun kalam ataupun perkataan manusia. Maka oleh karenanya strategi dakwah Nabi yang pertama ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, akhlak Nabi yang Nabi tonjolkan adalah afsus salam, tebarkan salam. Itu yang pertama. Hablum minallah atau hablum minan nas Bapak Ibu? Afsus salam hablum minallah atau hablum minan nas? Hablum minan nas. Baik, satu. Yang kedua, akhlak yang kedua. Akhlak langit yang perlu kita tiru pada bab yang kedua adalah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at'imut ta'am, berikanlah makanan. Memberi makan, hablum minallah atau hablum minan nas? Memberi makan, hablum minallah atau hablum minan nas? Dah dua tuh Bapak Ibu. Dah dua tuh.
Dari yang 4, ya, memberi makan adalah hablum minan nas. Berapa banyak orang masuk Islam? Berapa banyak orang yang hancur kesombongannya, keangkuhannya, lalu menerima hidayah Islam karena kemurahan hati Nabi memberikan makan kepada fakir dan miskin. Bapak Ibu masih ingat kisah seorang Yahudi yang buta, yang tua, yang duduk di tepi pasar, yang mendapatkan belas kasihan Nabi sampai Nabi wafat. Akhirnya ending cerita, dia bersaksi di hadapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena kemurahan hati Nabi memberikan makan. Walaupun hadis ini ataupun kisah ini ataupun riwayat ini masih diperselisihkan oleh ulama akan kesahihan hadisnya, namun ada faedah ataupun i'tibar yang dapat kita ambil di situ. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengakurkan hubungan-hubungan di tengah-tengah masyarakat, untuk mengompakkan hubungan di tengah-tengah masyarakat, untuk merukunkan hubungan di tengah-tengah masyarakat, mari kita budayakan saling beri memberi dah tersedia Pak di depan masjid. Betul nggak Pak? Ini sunnah. Ini sunnah di antara sunnah Nabi. Akhlak yang ditanamkan Nabi untuk penduduk Madinah agar mereka bersatu di bawah panji kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memberi makan. Memberi makan menghadirkan cinta. Memberi makan menghadirkan sayang. Memberi makan menghadirkan kekompakan. Memberi makan menghadirkan kebersamaan. Memberi makan menghadirkan kerukunan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saya boleh bertanya Bapak Ibu, siapa di antara kita ketika diberi makan mengamuk dia? Ada nggak? Ada nggak? Siapa di antara kita ketika diberi makan dihantarkan makanan ke rumahnya mengamuk dia? Ada nggak? Saya pernah punya sebuah kisah Bapak Ibu. Saya pernah punya sebuah kisah tentang memberi makan. Pada tahun 2019, saya ketika itu sedang mengisi minyak di SPBU Arifin Ahmad. Bapak Ibu tahu? Tahu? Pada tahun 2019, saya mengisi minyak di SPBU Arifin Ahmad. SPBU yang sebelahnya adalah Jalan Bakti. Tahu? Tahu Bapak Ibu? Nah, ketika saya sedang mengisi minyak Pak, ketika saya sedang mengisi minyak Bu, kami antrian, ngisi minyak motor maksudnya. Nampak sama saya di ujung daripada SPBU ada orang gila, nggak pakai baju, nggak pakai celana, mengamuk-ngamuk, dilempar-lemparnya orang pakai batu. Dilempar orang pakai batu, dan saya perhatikan sepertinya orang gila ini kelaparan. Saya punya inisiatif. Setelah saya ngisi minyak, saya putarkan sepeda motor saya ke Jalan Bakti, saya cari Ampera, saya beli Ampera 10.000 plus dengan teh es 1 cup. Lalu saya balik ke SPBU, saya panggil orang gila itu Bapak Ibu dari jarak jauh, saya kode, saya bawa dia ke tepi masjid. Kan di dalam SPBU itu ada masjid tuh Pak, yang cukup megah. Ke tepi masjid, saya panggil dia, saya bukakan nasi, makan saya bilang. Dimakannya Bapak Ibu. Saking laparnya, nggak sampai 5 menit habis nasi itu. Orang gila yang sebelumnya mengamuk dikasih makan dia tenang. Kalau ada orang normal dikasih nasi dia mengamuk, berarti dia orang gila sebelumnya mengamuk dikasih nasi dia Kalau ada orang normal dikasih nasi dia mengamuk, berarti dia tanggung jawab Bapak Ibu ya. Bukan saya yang bilang, bukan saya yang ngomong. Nah, memberi makan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah akhlak. Bapak Ibu, kalau kita ya berpikir secara normal, siapapun itu ketika kita diberikan makanan, maka hati kita pasti akan menghadirkan cinta kepada orang yang memberikan makan. Terutama apalagi kita dalam keadaan lapar atau makanan yang diberikan itu adalah makanan favorit kita. Sebagai contoh, saya punya kisah lagi Bapak Ibu. Di sini apakah ada orang Priaman Pak? Ada Bapak Ibu? Saya minta maaf Bapak Ibu ya. Ini kisah terjadi di Pariaman. Ini kisah terjadi di Pariaman. Tahun 90-an. Ya. Yang saya lihat Bapak Ibu, tradisi ini sudah mulai langka dan menghilang.
Dulu tahun 94, jauh sebelum Krismon, ya, waktu itu presidennya masih Pak Soeharto. Ya, jadi saya punya orang tua yang punya sahabat. Dia tinggal di Kayu Tanam. Bapak Ibu tahu? Kayu Tanam, Sicincin, Lubuk Aluang. Ibu kami orang Lubuk Aluang, temannya sahabatnya orang Kayu Tanam. Pada suatu ketika, sahabat ibu saya itu datang ke rumah saya. Waktu itu saya masih ingat pukul 4:30 kalau nggak salah. Datang, diketoknya pintu Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waktu itu ibu kami nggak di rumah. Saya jawab, waalaikumsalam. Saya buka pintu. Setelah saya buka pintu, ternyata sahabat ibu saya. Saya masih ingat namanya. Namanya itu kalau nggak salah saya Jus Maidar. Kami manggilnya Tek Juy. Karena di Pariaman tuh Pak Jus dipanggil, Agus dipanggil, petir disebut. Seperti itulah Pak aksen orang Pariaman. Kami manggil Tek Juy. Apo tu tek, kata saya. Mano ama ang yuang. Ama pai kapasa mangaleh alur pulang. Mungkin beko menjelang maghrib pulangnya. Mudeko lah kecek tadi itu. Iko ado rantang. Beko agiah ka maang di kecek tersebut. Rantang itu Bapak Ibu. Udah habis waktu kita. Boleh kita lanjut sedikit? Boleh? Rantang itu Bapak Ibu, rantang itu. Saya masih ingat warnanya itu warna putih dari besi bercorak bunga. Saya terima rantang itu Bapak Ibu, saya terima. Saya buka, ternyata di lapisan pertama isinya talua barendo. Kedua pinyaram. Ketiga gulai pucuk ubi jo ikan teri. Keempat dendeng lambok. Yang kelima saya lupa. Jadi ketika itu karena perut kami lapar, kami makan bersama-sama. Ketika kami makan bersama-sama, pulanglah amak kami dari pasar. Apo tu nak yang basungkahan. Iko bu. Ado tadi Tek Juy mantan samba kasiko kami makan dek kami litak. Anda aduh makanlah. Yang saya kisahkan pada malam hari ini bukan poin makannya. Bukan enak sambalnya, bukan Pak. Kalau enak sambal kita berbagai macam variasi rasa. Ada orang yang suka, ada yang tidak, kan begitu Pak. Poin yang saya tangkap dalam peristiwa itu adalah, coba perhatikan baik-baik. Setiap kali akan memulangkan rantang, orang tua kami tidak pernah membiarkan rantang itu pulang dalam keadaan kosong. Setiap kali akan memulangkan piring, orang tua kami tidak akan pernah mengizinkan piring itu pulang dalam keadaan kosong. Selalu berisi. Kemarin kami dikasih talua barendo, Pak, kami balas dengan sambal lado tanah. Dikasih pinyaram, kami balas dengan bika. Dikasih dendeng lambok, kami balas dengan randang daging. Artinya apa? Berbalas-balas dalam memberi makan. Itu poin yang saya tangkap. Nah, kalau zaman sekarang itu dulu. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangankan isi rantang yang akan diharapkan, kadang-kadang rantang itu hilang. Ya enggak Pak? Ya enggak Bu? Jangankan isi piring yang akan diharapkan, kadang-kadang piring itu hilang. Kalau indak di kanan Pak, manyo rantang patang nyoni onde ndak takana diambo di matanya doh la ilaha illallah. Nah maka oleh karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh orang tua kita tersebut adalah sunnah akhlak Nabi yang diajarkan Nabi ketika Nabi tiba di Madinah. Yang sehingganya apa? Bagi kita yang mengaku sebagai umat Nabi, laksanakan. Jadi dengan maulid ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadikan diri kita sebagai orang yang gemar memberi salam. Dengan momentum maulid pada malam hari ini, jadikan diri kita orang yang gemar memberi makan. Jangan sampai kita menjadikan momentum maulid hanya sebatas acara seremonial belaka. Ambil nilai-nilai kebaikan yang mengarah kepada akhlak Nabi yang suci, yang menghantarkan kita kepada keberkahan dunia dan akhirat. Insya Allah akan kita lanjutkan nanti setelah habis Isya. Kembali kita sambung kajian kita yang sempat terputus dikarenakan kewajiban kita melaksanakan Isya secara berjamaah. Tadi kita telah masuk pada poin kedua.
akhlak dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setibanya Nabi di Madinah, Nabi dikerumuni oleh penduduk Madinah ketika itu. Nabi bersabda, Nabi mengajarkan nilai-nilai akhlak moral yang sangat begitu indah, yang sehingganya penduduk Madinah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, seperti yang kita dengar barusan adalah afsus salam, tebarkan salam. Dan ini adalah hablum minan nas. Yang kedua adalah at'imut ta'am, berikanlah makanan. Nah, memberi makan akan membangun sebuah keharmonisan dalam hubungan. Siapapun itu, orang normal, orang waras, ketika dikasih makan pasti senang. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, boleh kita tes pada maghrib hari ini, pada malam hari ini. Contohnya, nanti habis maulid, saya undang, saya traktir ibu bapak untuk makan bersama, makan sate bundo kanduang yang ada di Sudirman Ujung. Mau nggak? Mau. Habis itu boleh bungkus 2 bungkus bawa pulang. Mau nggak? Mau. Siapapun itu orang normal, orang sehat pasti tidak akan menolak pemberian makan. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita belajar dari kultur ataupun budaya tradisi masyarakat dahulu, pada zaman dahulu seperti yang saya sampaikan barusan, ya, bahwasanya tidak pada poin makanan yang dimakan itu yang kita ambil, yang kita ceritakan. Yang kita ambil pembelajaran daripada memberi makan tadi itu adalah kami belum pernah melihat adanya orang tua kami pada masa-masa yang lampau ketika menyuruh kami memulangkan rantang kepada orang, tidak pernah dalam keadaan kosong. Selalu rantang itu dipulangkan dalam keadaan berisi. Kalaupun tidak ada isinya, setidaknya ada beberapa uang kertas, lembaran uang kertas sebagai pengganti. Betul nggak Pak? Itu sunnah. Dan sekarang sudah mulai hilang. Seperti saya katakan barusan, jangankan isi rantang yang diharapkan, kadang-kadang rantang tuh hilang. Jangankan isi piring yang diharapkan, kadang-kadang piring itu Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, merupakan sebuah kegembiraan. Di kota Pekanbaru ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya perhatikan mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2023 ini ada semarak Jumat berkah, Jumat berbagi. Ya nggak Pak? Ada beberapa masjid memberikan nasi bungkus atau nasi kotak selepas pelaksanaan sholat Jumat. Ada nggak Bapak Ibu? Ada beberapa instansi, ada beberapa perusahaan, ada beberapa komunitas berbagi sembako ketika hari Jumat. Betul nggak Bapak Ibu? Artinya apa? Sudah mulai semarak kembali sebuah tradisi yang hilang, yang tradisi itu mengarah kepada persatuan dan keharmonisan sebuah hubungan. Maka oleh karenanya Bapak dan Ibu kalau bermasyarakat mau kompak, mau rukun, mau adem, mau ayem, mau tenang, maka sering-seringlah buat acara makan bersama. Apalagi makan bajamba namanya Pak. Lah itu Pak, makan bajamba Pak. Di bantangan daun pisang Pak, ada seraan nasi, sama-sama makan. Nah, artinya apa? Mengokohkan sebuah hubungan, mempererat sebuah persatuan. Itu sunnah, itu akhlak yang kedua, yang sehingganya apa? Menghasilkan sebuah keharmonisan dalam sebuah hubungan, dalam kehidupan bermasyarakat. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih pada konsep memberi makan. Ada sebuah mindset yang salah yang saya perhatikan, yang hidup dan berkembang di tengah kehidupan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mindset kita itu begini, ketika kita memberi makan kepada orang, yang terngiang, yang teringat di pikiran kita adalah daripada indak tamakan rancak agiah ka urang. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Ini benar atau salah? Salah. Memberi makan itu Bapak Ibu sesuatu yang terbaik. Bila perlu makanan yang baru turun dari kuali, masih ngepul-ngepul asap panasnya, hantarkan cepat ke rumah tetangga. Itu baru sempurna kita menghidupkan sunnah Nabi, mencontoh akhlak Nabi.
Ini tidak Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita punya mindset yang senantiasa kita tanam dalam pikiran kita atau diri kita. Daripada nggak termakan, lebih baik dikasih orang. Ini salah. Sampai kapan kita tanam, kita adopsi mindset seperti ini? Sampai kapan Bapak Ibu? Berikanlah sesuatu yang terbaik yang engkau punya. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada pula orang Pak, laba cindawan makanan kau Pak, laba kata-kata, baru diagian kau kurang. Berikan sesuatu itu yang terbaik, sesuatu yang terbaik, yang layak untuk dimakan, yang mengenyangkan perut, yang menyenangkan hati. Itulah sunnah, itulah akhlak yang diajarkan Nabi, yang sehingganya apa? Penduduk Madinah ketika itu bersatu di bawah panji kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, wasolul arham, sambunglah tali silaturahmi. Sambunglah tali silaturahmi. Ini hablum minallah atau hablum minan nas? Dah tiga tuh Pak. Dah tiga tuh Bu, hablum minan nasnya. Dari yang empat, tiga hablum minan nas. Menyambung tali silaturahmi merupakan sunnah, merupakan akhlak, merupakan pakaian Nabi. Nabi adalah sosok teladan yang gemar menyambung tali silaturahmi dan benci kepada orang-orang yang hobi memutuskan tali silaturahmi. Buktinya apa? Sabda Nabi yang terdapat dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Abi Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Bazzar, Al-Hakim, Ahmad ibn Hambal yang terdapat dalam Al-Musnad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abid Dunya, Imam Abi Ya'la dan yang lain sebagainya. Berapa tuh Pak? Mari sama-sama kita hitung. Bukhari satu, hitung Pak. Bukhari, Muslim, Abi Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ad-Darimi, Al-Bazzar, Ahmad bin Hambal, Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abid Dunya, Imam Abi Ya'la. Bahwasanya sepakat akan kesahihan sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati', yakni qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Bahkan terdapat dalam hadisnya yang lain, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari lalu disyarahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari bi Syarh Sahih Al-Bukhari, terdapat dalam Aunul Ma'bud syarah Sunan Abi Daud, bahkan Tuhfatul Ahwadhi syarah Sunan At-Tirmidzi. Nabi bersabda, laisa minna man yahjuru akhahu fauqa thalatha ayyam. Bukan dari kelompok kami, kata Nabi. Nabi tak menganggap kita sebagai umatnya Pak. Bukan dari kelompok kami, kata Nabi, orang yang tak bertegur sapa dengan saudaranya lebih 3 hari 3 malam. Bukan dari kelompok kami orang yang tak bertegur sapa dengan saudaranya lebih 3 hari 3 malam. Dapat dipahami Pak? Kalau Nabi mengatakan laisa minna, bukan dari kelompok kami, berarti kita nggak dianggap Nabi sebagai umatnya. Kalau kita nggak dianggap Nabi sebagai umatnya, maka kita terancam tak mendapatkan syafaat bagi mereka-mereka yang tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih 3 hari 3 malam. Untuk bapak ibu yang sedang berselisih dengan tetangga, masyarakat, abang, adik, kakak, ibu, ayah, ipar, tante, dan yang lain sebagainya, ingat bapak ibu, batas 3 hari. Lebih daripada itu terancam tak mendapatkan syafaat Nabi. Bahkan saya perhatikan bapak ibu, perkembangan dakwah di kota Pekanbaru ini, saya lihat, saya perhatikan, ada pula kelompok yang mengeksklusifkan diri. Entah merasa diri paling benar, atau apa namanya, bermudah-mudah dalam memvonis atau mengklaim sesat kepada orang lain. Sampai-sampai hanya gara-gara perbedaan furu'iyah, perbedaan cabang dalam fikih-fikih yang ada, mau tak bertegur sapa dengan saudaranya. Ada nggak yang seperti ini Pak? Ketika saudaranya maulid tak disapanya,
Ketika saudaranya zikir berjamaah tak disapanya. Ketika saudaranya kunut tak disapanya. Ketika saudaranya berdoa berjamaah tak disapanya. Putus silaturahmi. Padahal tinggal di masjid tersebut, di lingkungan tersebut, RT-nya di sana, RW-nya di sana, mengeklusifkan diri, mengucilkan diri, menganggap diri paling benar, lalu mengklaim kebenaran ada pada dirinya sendiri, dan masyarakat ini sesat semuanya. Lalu dia mengklaim semua amal perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat adalah bid'ah dan sesat. Lalu apa? Memutuskan tali silaturahmi. Terjadi nggak Bapak Ibu? Terjadi nggak Bapak Ibu? Nah, orang ini saya mungkin mengambil kesimpulan, entah dia tak paham hadis, entah dia tak hafal hadis, atau tak mau tahu dengan hadis tersebut. Karena apa? Kesombongan, keangkuhan yang telah menguasai dirinya, yang sehingganya apa? Hilang sudah rasa cinta kepada muslim lainnya. Padahal Nabi katakan dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum kalian mencintai saudaranya sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Allah katakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara, Pak. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Dalam hadisnya yang lain Nabi bersabda, alaikum bil jamaah. Hendaknya kalian itu bersatu berjamaah. Kita ini, Pak, jumlah kita banyak. Jumlah kita kalau kita merujuk kepada data statistik internasional, Pak, jumlah kita Bapak Ibu tak kurang dari 2 miliar jiwa. 2 miliar jiwa yang mewakili 60 negara yang mayoritas masing-masing negaranya berkependudukan muslim. Ketika Libya dibantai, Irak dibantai, Palestina dibantai, Chechnya dibantai, Bosnia dibantai, Uighur dibantai, Rohingya genosida, India dibombardir. Apa yang bisa dilakukan oleh jumlah yang 2 miliar tadi? Apa yang bisa dilakukan oleh jumlah yang 2 miliar tadi? Padahal jumlah kita banyak. Kenapa kita bisa kalah? Nggak kompak, nggak satu. Berselisih gara-gara hanya berbeda maulid atau nggak maulid, zikir atau nggak zikir, kunut atau nggak kunut dan segala macamnya. Bacakan. Astagfirullahaladzim. Kalau begitu pola dakwah Nabi, Pak, Bu, nggak sampai Islam kepada kita. Kalau begitu metode dakwah Nabi, Bapak Ibu, nggak sampai Islam kepada kita. Dakwah itu mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Jadi oleh karenanya semakin rajin kita hadir ke kajian, semakin lembut hati kita. Semakin rajin kita hadir ke kajian, semakin santun ucapan kita. Semakin rajin kita hadir ke kajian, semakin berbudi pekerti kita dengan masyarakat. Semakin rajin kita kajian, semakin meningkat daripada akhlak serta adab kita, yang kita bermanfaat untuk manusia lain. Begitulah dakwah, metode, cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan yang terserak, menyatukan yang berpisah, yang bercerai dalam panji kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi dalam sabdanya, wasolul arham, sambunglah tali silaturahmi. Sambunglah tali silaturahmi. Bahkan terdapat ancaman bagi mereka yang gampang memutuskan tali silaturahmi, tidak masuk surga bagi mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Bahkan bukan dari kelompok kami, orang yang tak bertegur sapa dengan saudaranya lebih 3 hari 3 malam. Kalau beda fikih itu biasa, Pak. Kalau beda fikih itu biasa, Bu. Yang fatal itu ketika berbeda keyakinan, ini fatal, Pak. Yang fatal itu ketika berbeda akidah atau usul, perkara-perkara pokok. Seperti contohnya ada pula manusia mengatakan ada mazhab Bung Karno, jelas, Pak. Ada pula manusia mengatakan perempuan boleh menjadi khotib Jumat, kacau, Bu. Artinya apa? Ketika menyangkut dengan masalah usul atau keyakinan, maka kita tegas di dalamnya. Seperti contoh haram hukumnya mengucapkan selamat Natal. Karena apa? Mengarah kepada keyakinan ataupun
Akidah. Tapi kalau perbedaan terdapat pada masalah furu'iyah, masalah fikih saja, yang sifatnya nggak sampai mengeluarkan seorang daripada Islam, maka hal yang demikian dapat diterima dan kita diminta untuk bertasamuh, berlapang dada dan berbijaksana. Hati-hati dengan dosa memutuskan tali silaturahmi. Azabnya nggak main-main, Pak. Azabnya nggak main-main, Bu. Orang yang gampang memutuskan tali silaturahmi, keberkahan akan Allah angkat daripada hidupnya. Dia jauh daripada doa-doa manusia. Manusia-manusia melaknat dirinya dan dia hidup dalam sumpah serapah orang lain. Orang-orang yang gemar memutuskan tali silaturahmi, hidupnya sempit, pikirannya sulit, ekonominya payah, dan hidupnya berada di bawah bayang-bayang ketakutan. Ditambah lagi ketika sakaratul maut, dia mendapatkan rasa sakit yang teramat sangat, dan ketika masuk ke dalam kubur, dia merasakan sakit yang teramat sangat, sakit di atas kesakitan. Ditambah lagi ketika di mahsyar, ketika di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa banyak Nabi bersabda dalam banyak riwayat tentang orang-orang yang memutuskan silaturahmi, nasib mereka tragis dan binasa. Maka oleh karenanya, sambunglah tali silaturahmi. Nabi memerintahkan kita menyambung tali silaturahmi. Maka oleh karenanya, dengan momentum maulid kita bangun akhlak langit, jadilah pribadi yang suka menebar salam. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok teladan yang hobi, yang suka menebarkan salam. Contohlah Nabi, akhlak Nabi yang pertama yaitu menebarkan salam. Afsus salam, tebarkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tak engkau kenal. Yang kedua, beri makan. Beri makan semampu kita. Kita hanya bisa sebungkus nasi, berikan sebungkus nasi. Kita hanya bisa sebungkus roti, berikan sebungkus roti. Artinya apa, Bapak Ibu yang rahmati Allah? Contohlah sunnah-sunnah yang dilakukan Nabi, kita jadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita mendapatkan kebaikan dunia akhirat dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, sambunglah tali silaturahmi, hindari dan jauhilah perpecahan-perpecahan atau permasalahan-permasalahan khilafiyah yang bisa mengarahkan kita kepada perpecahan. Karena sungguhnya perpecahan itu merupakan azab, merupakan sesuatu yang akan dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Allah memerintahkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi adalah sosok yang gemar menyambung tali silaturahmi. Berapa banyak orang yang dimaafkan Nabi, Pak? Contohnya Hindun binti Utbah ketika penaklukan kota Mekah, yang mengunyah-ngunyah jantung Hamzah, dimaafkan oleh Nabi. Ikrimah bin Abi Jahal yang senantiasa memerangi Islam dan kaum muslimin, dimaafkan oleh Nabi, dijamin keselamatannya oleh Nabi ketika penaklukan kota Mekah. Bahkan sampai Wahsy yang menombak Hamzah dari jarak jauh, dimaafkan oleh Nabi. Coba kita lihat dan kita contoh, Nabi itu pemaaf. Nabi itu lapang dada, bukan penyampi kalang, Pak. Iko indak, Bu, kita penyampi kalang kok basuh jurang, balapi-lapi karuit kan yang kita buat. Ya, Nabi itu pemaaf, pelapang dada, bijaksana. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat gemar dan hobi menyambung tali silaturahmi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita renungkan pada malam hari ini. Dalam momentum maulid pada malam hari ini, secara tidak langsung kita telah melakukan 3 sunnah dari 4 sunnah yang ada. Percaya nggak, Pak? Percaya nggak, Ibu? 1. Tadi yang pertama apa? Tadi yang pertama apa? Menebarkan salam. Bapak Ibu tadi dari pintu rumah berkumpul di sini, apakah sama kita mengucapkan salam? Apakah sama kita mengucapkan salam atau menjawab salam? Ya kan? Nah, yang kedua, apa yang kedua? Memberi makan. Itu yang sedang menunggu kita di luar apa? Nampak tuh, Pak? Yang ketiga, tujuan kita berkumpul di Masjid Al-Irham ini dalam rangka apa? Tujuan kita mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping kita mempelajari akhlaknya, meneladani sosok dan kepribadiannya, kita menyambung tali silaturahmi. Betul nggak, Pak? Secara tidak langsung 3 sunnah dari 4 sunnah yang ada telah kita amalkan, telah kita laksanakan, telah kita kerjakan, telah kita lakukan. Bukankah begitu? Maka oleh karenanya mari kita budayakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita pindah kepada
Sunnah yang keempat, akhlak yang keempat. Boleh saya minta satu permintaan kepada Bapak Ibu? Boleh saya minta satu permintaan kepada Bapak Ibu? Untuk mengamalkan kaji yang kita sampaikan pada malam hari ini, saya minta kepada semua kita berdiri tanpa terkecuali. Saya minta kepada semua kita berdiri tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Tua, muda, kecil, besar, berdiri semuanya. Tadi sunnah yang ketiga apa, Pak? Tadi sunnah yang ketiga apa, Bu? Menyambung tali silaturahmi, supaya silaturahmi kita nggak terputus sampai akhir hayat. Mana tahu di antara kita ada pernah punya kesalahan, sengaja atau nggak sengaja, sadar atau nggak sadar. Maka malam hari ini mari kita minta maaf, mari kita bermaafan. Mudah-mudahan kita dimaafkan oleh Yang Maha Pemaaf, dan mari kita berangkulan, mudah-mudahan berguguran dosa-dosa yang ada di antara kita. Bisa? Oke, diiringi dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang pendendam, orang yang susah minta maaf, orang yang susah memberi maaf, kalau dalam bahasa Minangnya orang yang penyampi ikalang, Pak, itu akan disertai dengan 3 keburukan. 1, terancam tidak masuk ke dalam surga. Artinya terancam terusir dari surga. Berangkat kita daripada hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haditsnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, la yadkhulul jannata qati', yakni qati'ir rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang kedua, terancam tidak mendapatkan syafaat Nabi. Haditsnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, laisa minna man yahjuru akhahu fauqa 3 ayyam. Bukan dari kelompok kami orang yang tak bertegur sapa dengan saudaranya lebih 3 hari 3 malam. Yang ketiga, terancam tidak diterimanya salat. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terputusnya silaturahmi di antara kita, karena sungguhnya ketika hal yang demikian terjadi pada kehidupan kita, maka Allah akan mengangkat keberkahan dari hidup kita, dan kita dengan mudah dikalahkan oleh musuh-musuh Islam. Oleh karenanya jumlah umat Islam yang 2 miliar tadi, yang mewakili 60 negara, yang mayoritas masing-masing negara berkependudukan muslim, tidak ada artinya, tidak ada kekuatannya, dikarenakan nggak kompak, saling terpecah, saling tercerai-berai, dan saling diantara satu dengan yang lainnya memutuskan tali silaturahmi. Yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati dan cintai Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang keempat, sabda yang keempat, akhlak yang keempat yang disampaikan Nabi Muhammad setibanya Nabi di Madinah adalah wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di tengah malam di saat kebanyakan manusia terlelap tidur. Apa nama salatnya, Pak? Tahajud hablum minallah atau hablum minan nas? 1 hablum minallah, 3 hablum minan nas. Tandanya apa tuh, Pak? Kenapa lebih banyak hablum minan nasnya ketimbang hablum minallahnya? Kenapa, Pak? Kenapa lebih banyak hablum minan nasnya ketimbang hablum minallahnya? Kenapa? Pertanyaan. Sebelum kita memperbaiki hubungan dengan Allah, pastikan hubungan kita dengan manusia baik-baik saja. Bahkan banyaknya hamba-hamba Allah yang gagal masuk surga gara-gara gagal membangun hubungan baik dengan manusia. Maka oleh karenanya wa khaliqin nas bihusni khuluq, bermuamalahlah, bergaullah dengan manusia dengan sebaik-baik muamalah. Nah, ketika yang 4 ini bisa kita kerjakan, bisa kita amalkan, bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan. Yang pertama apa tadi, Bapak Ibu? Menebarkan salam. Yang kedua, memberi makan. Yang ketiga, menyambung tali silaturahmi. Yang keempat,
salat malam. Bisa kita mengerjakan yang 4 ini, janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannata bisalam. Niscaya engkau pasti akan masuk surga dengan selamat. Mudah-mudahan dapat kita amalkan, dapat kita laksanakan, dapat kita kerjakan, dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita sampai ajal datang menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin semua kita pada malam hari ini kita getarkan langit Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa terbaik kita. Saya minta kepada semua kita angkat tangannya tinggi-tinggi ke langit. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita, ampunan untuk kita, Allah hapuskan kesalahan kita, Allah terima taubat kita, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ikuti apa yang saya bacakan, ikuti apa yang saya lafazkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Quddus, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Muntaqim, Ya Tawwab, Ya Tawwab, Ya Tawwab, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, La ilaha illa anta, Subhanak, Subhanak, Subhanaka, Inna kunna minadh zalimin. Allahumma taqabbal minna taubatana. Allahumma taqabbal minna taubatana. Allahumma taqabbal minna taubatana. Allahumma arhamna bitilawatil Quran. Allahumma ihfazna bihifzil Quran. Allahumma barik lana fi muraja'atil Quran. Allahumma ja'al ahlana wa auladana min huffazil Quran. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Ya Allah, penguasa langit dan bumi, pemilik kehidupan dan kematian, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta dan memohon pertolongan. Duhai Allah, ampunkan dosa kami, maafkan kesalahan kami, terimalah taubat kami, masukkanlah kami ke dalam surgamu berkat rahmatmu dan pertolonganmu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Akramal Akramin, Ya Mujibas Sa'ilin, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita guncang langit pada malam hari ini dengan doa-doa terbaik kita. Mudah-mudahan Allah maafkan kita, hapuskan kesalahan kita, terima taubat kita dan masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita buka dengan pantun, sekarang kita tutup dengan pantun. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata atau perbuatan saya yang salah, saya mohon kepada Bapak Ibu jangan laporkan saya ke polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.